Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita melanjutkan kitab Arba'in An-Nawawiyah dan kita masuk di hadis yang ke-34. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala beliau berkata, An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat di antara kalian sebuah kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaknya dia merubah kemungkaran itu dengan tangannya. Fa illam yastati fa bilisanihi. Kalau dia tidak mampu, maka hendaknya merubah dengan lisannya. Fa illam yastati fa biqalbihi. Kalau dia tidak mampu merubah dengan lisannya, maka hendaknya merubah dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, dan itu adalah serendah-rendah iman. Rawahu Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Hadisnya itu ada asbabun nuzulnya, ada asbabul wurudnya, yaitu ada sebab cerita kenapa Abu Sa'id Al-Khudri itu meriwayatkan riwayat ini. Ceritanya lebih lengkapnya kita baca dari Sahih Muslim, yaitu di dalam riwayat Muslim itu dari Qais bin Muslim an Tariq bin Syihab an Abi Sa'idin, menyebutkan sebuah cerita, yaitu Tariq bin Syihab mengatakan, awwalu man bada'a bil khutbati yaumal idi qabla sholati Marwan. Orang yang pertama memulai khutbah di hari Idul Fitri sebelum salam itu adalah orang namanya Marwan. Marwan itu pemimpin. Dia yang pertama kali merubah tata cara sholat id. Yang aslinya itu sholat id itu sholat dulu kemudian baru khutbah. Sama dia enggak, dia khutbah dulu kemudian baru sholat. Faqama ilaihi rajulun, maka berdiri salah satu orang. Seseorang berdiri. Ketika melihat dia itu langsung khutbah, Marwan itu langsung khutbah. Faqala as-sholatu qabla al-khutbah. Orang itu mengatakan sholat dulu sebelum khutbah. Faqala, kemudian Marwan mengatakan qad turika ma hunalika. Kalau sholat dulu baru khutbah, nanti orang pada pulang setelah sholat, yaitu orang tidak mau mendengar ceramahnya saya, khutbahnya saya. Akhirnya malah Marwan itu marah, kemudian mau menghukum orang itu. Akhirnya setelah itu Abu Sa'id Al-Khudri itu berdiri. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu kemudian dia berdiri, kemudian beliau itu menengahi. Maka beliau mengatakan, amma hadza faqad qada ma alaihi. Orang ini, yaitu orang yang menasihati pemimpin terang-terangan di hadapan manusia, ini telah menunaikan apa yang wajib bagi dia. Setelah itu beliau menyebutkan riwayat ini, siapa yang melihat kemungkaran hendaknya dia merubah dengan tangannya, kalau tidak mampu maka dengan lisannya, kalau tidak mampu maka dengan hatinya. Berarti sebab kenapa Abu Sa'id Al-Khudri itu meriwayatkan hadis ini, itu karena ada orang yang dia itu mengingkari penguasa secara terang-terangan. Maka Abu Sa'id menyebutkan riwayat itu. Pertanyaan di sini, terus kenapa Abu Sa'id tidak mengingkari?
Ini yang menjadi pertanyaan. Jadi kan kejadian ini kan Abu Sa'id itu hadir di situ. Abu Sa'id Al-Khudri itu hadir. Kemudian Marwan yang menjadi pemimpin itu, Marwan itu dia itu langsung berdiri khutbah. Padahal belum sholat Id. Akhirnya kan satu orang berdiri ngingkari, kemudian mengatakan sholat dulu sebelum khutbah. Padahal Abu Sa'id itu di situ. Abu Sa'id Al-Khudri kan seorang sahabat. Maka dibahas oleh para ulama, kenapa Abu Sa'id itu tidak mengingkari? Padahal Abu Sa'id itu kan di situ itu. Maka terjadi khilaf di antara para ulama, kenapa? Alasannya itu kenapa kok Abu Sa'id itu tidak mengingkari? Kalau Imam Nawawi beliau menyebutkan karena mengingkari penguasa di hadapan masyarakat itu bukan kebijaksanaan. Itu bukan termasuk amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa? Karena amar ma'ruf nahi munkar itu tujuannya apa? Kan tujuannya itu kan untuk yaitu kita mengarahkan orang untuk berbuat baik. Kalau bisa, kalau tidak bisa kita meminimalisir dari kejahatan orang itu, kezaliman orang itu, kesalahan orang itu, kan kita bisa minimalisir itu. Itu namanya amar ma'ruf nahi munkar. Tapi kalau kita itu amar ma'ruf nahi munkar malah mendatangkan kemungkaran yang lebih parah, maka itu bukan namanya amar ma'ruf nahi munkar. Oleh itu Abu Sa'id Al-Khudri itu melihat amar ma'ruf nahi munkar di depan penguasa yang dilihat oleh masyarakat langsung itu bukan termasuk kebaikan. Itu tidak tempatnya, bukan waktunya, sehingga beliau diam. Tapi ketika ada satu orang yang berdiri kemudian mengingkari, setelah itu Marwan itu marah, maka dileri. Yaitu orang itu dibela sama Abu Sa'id Al-Khudri. Tapi kenapa kok enggak dia yang ingkar mungkar? Itu dia karena bukan waktunya, yaitu tidak tepat ketika mengingkari kesalahan penguasa itu di hadapan masyarakat. Sehingga Abu Sa'id diam. Abu Sa'id diam dan Abu Sa'id tidak mengingkari. Nah, jadi intinya di sini kita fahami hadis ini itu ada asbabul wurudnya. Dan Rasulullah SAW di sini beliau menyebutkan tentang kewajiban kita kalau melihat kemungkaran itu, maka kita itu harus mengingkari semampu kita, sesuai dengan kemampuan kita. Dalam hadis yang lain, hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim juga, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummatin qabli." Tidak ada seorang nabi yang Allah utus kepada umat-umat sebelumku, illa kana fi ummatihi hawariyuna wa ashab. Kecuali pasti ada di antara umatnya nabi itu ada yang menjadi hawariyun wa ashab, para penolong dan sahabat-sahabat sejatinya. Yakhuduna bi sunnatihi, di mana orang-orang ini hawariyun dan sahabat-sahabat sejatinya nabi itu, mereka akan mengambil sunnahnya nabi itu. Wa yaqtaduna bi amrihi, dan mereka akan mengikuti petunjuknya. Tsumma innaha takhlufu min ba'dihim khulufun. Tetapi setelah nabinya itu meninggal dunia, akhirnya nanti akan datang generasi-generasi yang rusak. Yaquluna ma la yaf'alun, di mana mereka itu mengatakan apa-apa yang mereka tidak kerjakan. Wa yaf'aluna ma la yu'marun, dan mereka itu mengamalkan apa-apa yang mereka enggak diperintahkan. Faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min, maka siapa yang memerangi orang-orang yang seperti ini, maka dia itu mukmin. Orang yang mengingkari mereka dengan tangannya, maka dia itu mukmin. Wa man jahadahum bilisanihi fahuwa mu'min, dan siapa yang memerangi orang-orang ini dengan lisannya, maka dia itu orang mukmin. Wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min, dan siapa yang memerangi mereka dengan hatinya, dia itu mukmin. Laisa wara'a dzalika minal imani habbatu hardhalin. Kemudian Rasulullah mengatakan, dan di bawah itu, yaitu mengingkari dengan hati itu, di bawah itu enggak ada keimanan lagi. Walaupun keimanan itu cuma sebesar sawi itu sudah enggak ada. Nah, jadi intinya di sini, ini sama juga dengan tadi hadis tadi. Intinya ketika kita itu melihat kemungkaran, maka kita itu wajib untuk mengingkari kemungkaran itu. Dan itu hukumnya wajib. Tetapi kewajiban itu sesuai dengan kemampuan kita. Kewajiban itu sesuai dengan kemampuan kita, karena
menjalankan perintah, kan kita diperintahkan siapa yang melihat kemungkaran hendaknya dia merubah, berarti kan itu kita harus mengamalkan. Kalau mengamalkan perintah itu dikaitkan dengan kemampuan. Sedangkan meninggalkan larangan itu enggak dikaitkan dengan kemampuan. Oleh itu Rasulullah mengatakan, ma nahaitukum anhu fajtanibu, apa yang saya larang tinggalkan. Ada pilihan enggak? Enggak ada pilihan. Tinggalkan semua. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhum mastata'tum, sedangkan apa yang saya perintahkan kepada kalian kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian. Nah, di sini Rasulullah membedakan antara perintah dan larangan. Kalau larangan itu harus ditinggalkan totalitas, nggak ada kemampuan, yaitu nggak ada standarisasi kemampuan. Kenapa? Karena kan cuma meninggalkan, nggak usah mengamalkan, apa susahnya itu? Nggak ada namanya orang itu nggak bisa meninggalkan dosa. Kalau ada mengatakan saya belum bisa meninggalkan dosa itu, maka kita katakan bukan fisik Anda yang nggak bisa. Fisik Anda nggak ada masalah gitu. Apa masalahnya di fisik Anda kan itu? Nggak ada masalah gitu. Tapi kalau ada orang nggak bisa meninggalkan dosa karena rusaknya hatinya orang itu. Ada orang misalkan rokok misalkan itu, dinasihati rokok itu hukumnya haram misalkan itu. Saya belum bisa itu meninggalkan rokok itu. Kenapa nggak bisa gitu? Apakah kamu kalau nggak ngerokok itu mati kan gitu? Kan nggak. Coba kalau kita bisa 1 bulan puasa saja nggak ngerokok bisa kan gitu? Fisiknya nggak ada masalah gitu. Tapi kenapa kok orang itu mengatakan saya nggak bisa itu? Karena rusaknya hatinya orang itu. Ada orang misalkan kecanduan khamr misalkan atau narkoba. Dia mengatakan saya belum bisa bertobat, saya nggak bisa meninggalkan khamr narkoba. Nggak ada, nggak bisa gitu. Tinggal butuhkan hati. Anda itu hatinya itu mukmin. Kalau meninggalkan dosa itu semuanya orang bisa, nggak ada orang nggak bisa itu. Kalau nggak bisa itu karena fisik Anda nggak bisa, bukan nggak bisa fisik Anda. Fisik Anda itu mampu untuk tidak mengamalkan dosa. Tetapi yang menjadi problem itu adalah hati Anda itu. Berbeda kalau kita itu mengamalkan perintah, sholat, puasa, kita itu ibadah-ibadah itu kan perlu kita wujudkan. Nah kalau kita wujudkan itu Rasulullah mengatakan fa'tu minhum mastata'tum, kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian. Sehingga sholat itu wajibnya berdiri. Sholli qa'iman, sholatlah dalam kondisi berdiri. Fa illam tastati' faqa'idan, kalau nggak bisa duduk. Fa illam tastati' fa'ala jambin, kalau tidak bisa berbaring. Mesti apa? Mesti ketika kita itu mewujudkan sebuah perbuatan itu pasti butuh kemampuan. Sehingga apa? Nanti kalau kita nggak mampu ada keringanan. Kalau nggak mampu ada rukhsah lagi, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Nah di sini Rasulullah SAW di sini mengatakan bahwa ingkarul mungkar itu itu tartibnya ada 3. Ingkarul mungkar itu tartibnya ada 3. Yang pertama ingkarul mungkar dengan tangan. Siapa itu? Orang-orang yang punya kekuasaan. Baik kekuasaan itu dipegang sama pemimpin, pemerintah misalkan, atau kekuasaan itu dipegang sama bapak terhadap anak, suami terhadap istri. Itu termasuk orang yang punya kekuasaan untuk dirinya. Sehingga apa? Sehingga orang yang punya kekuasaan seperti ini boleh mengingkari dengan tangan. Misalkan pemerintah misalkan merusak atau menghancurkan tempat-tempat zina misalkan, dihancurkan sama pemerintah, boleh karena pemerintah punya wewenang. Demikian juga bapak misalkan, bapak melihat anaknya misalkan punya sesuatu langsung dirusak barang itu sama bapaknya, nggak apa-apa karena itu bapak punya wewenang terhadap anaknya. Sehingga apa? Sehingga nahi mungkar itu tartib yang pertama itu dengan tangan, dan itu yang paling tinggi. Ini yang paling tinggi yaitu dengan tangan. Karena apa? Dengan tangan itu langsung, yaitu langsung kemungkaran itu dihilangkan itu dengan tangannya itu. Kalau ini nggak bisa, karena orang yang punya kemampuan, orang yang punya wewenang tidak menjalankan. Sehingga apa? Sehingga turun kepada kita masyarakat yang melihat kita nggak punya wewenang, kita nggak punya kekuasaan. Maka kalau memang pemerintah tidak menjalankan, maka kita itu tartibnya yang kedua. Berarti kita yang pertama kan nggak bisa, maka kita masuk yang kedua tartibnya itu, yaitu apa? Kita mengingkari dengan lisan. Tapi namanya mengingkari dengan lisan itu cuma sekedar anjuran gitu, cuma sekedar anjuran, cuma sekedar motivasi. Kita nggak bisa namanya merubah, nggak bisa kan. Dengan lisan kan cuma ngomong saja kan itu. Beda dengan tangan, tangan bisa dirubah.
Jadi kita motivasi dengan lisan kita, kita nasihati dengan lisan kita. Kalau dengan itu pun kita nggak mampu, maka yang terakhir adalah kita itu mengingkari dengan hati kita. Dan ini tingkatan namanya amar ma'ruf nahi munkar itu, ini tingkatan yang tinggi. Dalam kita itu berdakwah itu kan masalah dakwah itu kan sering dinamakan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Itu kan ada dua itu, amar ma'ruf mengajak kepada kebaikan, kemudian yang kedua nahi munkar melarang dari kejelekan. Berarti kan ada dua, jalurnya itu ada dua. Jalur yang pertama yaitu amar ma'ruf, ini jalur yang kita itu ketika menjalankan itu kita itu nggak akan banyak musuh. Kenapa? Karena orang itu walaupun dia itu nggak berbuat kebaikan, ketika dia itu diajak untuk berbuat baik itu senang, walaupun dia nggak mengamalkan. Orang ngajak, ayo kita sholat ke masjid, senang orang itu walaupun dia nggak sholat gitu. Ketika kita mengajak orang supaya jujur, seorang itu supaya bakti sama orang tua, berakhlak mulia, semuanya seneng lah gitu. Nggak ada yang nggak seneng walaupun orang itu nggak mengamalkan gitu. Kenapa? Karena jiwa kita itu ketika diajak untuk berbuat baik itu seneng gitu. Kita nggak mungkin memusuhi orang seperti itu, dia ngajak kita baik kan gitu. Ini jadi kalau kita itu berdakwah itu tingkatan pertama itu mesti amar ma'ruf dulu. Kita itu ajak orang itu untuk berbuat kebaikan, kita motivasi dan yang lainnya. Tapi ini pun nggak cukup gitu, nggak cukup. Kecuali kita akan masuk di tingkatan yang kedua. Dan kalau kita sudah masuk tingkatan yang kedua, musuhnya banyak. Musuhnya banyak sekali. Yaitu apa? Kalau sudah sampai tingkatan nahi munkar. Kenapa? Karakter manusia itu nggak suka disalahkan. Sehingga orang yang berzina ketika disalah-salahkan gitu, ngamuk dia itu. Atau orang berzina, tahu dia itu salah itu, tapi ketika disalahkan nggak suka dia itu. Orang ketika dia itu minum khamar gitu, disalah-salahkan minum khamar, emosi dia nggak terima gitu. Demikian juga, jadi ini orang itu ketika disalahkan, orang itu disesatkan, orang itu dikelirukan, dia itu jiwa dia nggak terima. Tapi kalau dia itu arahkan untuk berbuat baik, ayo diajak berbuat baik, orang itu nggak apa-apa gitu. Yang penting apa? Kamu jangan ngusik-ngusik budaya saya itu. Kamu jangan ngusik-ngusik kebiasaan saya itu. Kalau selama kamu itu tidak ngusik nggak apa-apa. Kamu perintahkan yang baik nggak apa-apa. Yang penting jangan ngusik. Tetapi ketika sudah mengusik dunia mereka, pasti mereka nanti akan menjadi musuh mereka itu. Oleh itu Nabi Muhammad ketika dulu dakwahnya masih Nabi, Nabi itu memerintahkan kepada kebaikan. Orang-orang kafir Quraisy nggak ada masalah, biasa gitu, baguslah itu. Tapi ketika sudah naik ke tingkatan berikutnya, nahi munkar, bicara masalah syirik, menyembah berhala itu syirik, perbuatan ini zina, haram, ini riba, maka ketika mengusik dunia mereka nggak terima. Akhirnya mereka akan memusuhi. Oleh itu ketika dakwah kita itu pengen adem-adem, ya amar ma'ruf, nggak ada musuhnya gitu itu, adem ayem. Tetapi apa? Ini nggak akan cukup untuk menghilangkan kemungkaran di masyarakat, nggak bisa gitu. Kecuali apa? Kita harus dakwahnya levelnya lebih tinggi lagi itu. Yaitu levelnya kita harus nahi mungkar, dan nahi mungkar resikonya berat. Resikonya berat. Kenapa? Karena orang-orang itu nggak akan terima ketika mereka itu disalahkan. Hatta walaupun mereka mengaku dirinya salah, saya salah gitu. Saya itu orang berzina, pelacur itu salah itu, tapi jangan disalahkan gitu. Ketika disalahkan nggak terima dia itu. Akhirnya nanti akan menjadi musuh. Oleh itu ketika dakwah itu sudah sampai tingkatan amar ma'ruf, maka siap-siap kita itu akan dimusuhi. Tidak ada seorang rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala tanpa ada rintangan, pasti akan dimusuhi itu. Oleh itu ketika Nabi Muhammad itu mendapatkan wahyu, setelah itu menceritakan wahyu itu kepada Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal itu seorang pendeta Kristen, tapi tinggalnya di Mekah. Setelah itu ketika diceritakan, yaitu Nabi Muhammad menceritakan itu, kata Waraqah, hadza namus, ini adalah sang pembawa rahasia, yaitu Rasul dari kalangan malaikat yang diutus sama Allah Ta'ala. Setelah itu Waraqah mengatakan, ya laitani kuntu jadza'an, jikalau pas kamu melihat kejadian itu saya itu masih muda itu, kalau seandainya saya masih muda itu, saya akan membela kamu ya Muhammad. Id yukhri juga qaumuka, ketika nanti kaum kamu itu ngusir kamu dari halaman ini,
dari kampung halaman kamu ini. Akhirnya Rasulullah bertanya, wahai Waraqah, amukhrijiyahum, apakah nanti kaumku itu akan ngusir saya? Maka Waraqah mengatakan, na'am, ya. Lam ya'ti rajulun qattu bima ji'ta bihi. Tidak ada seorang nabi pun yang membawa syariat yang kamu bawa ini illa udiya, kecuali pasti akan dimusuhi sama kaumnya. Padahal siapa itu? Nabi Muhammad, orang yang sangat berakhlak mulia. Itu saja ketika ngkritiki dunia mereka, ya siap dihabisi gitu. Sehingga apa? Fahami di sini. Saya sering ingatkan ke teman-teman kita, walaupun dakwah kita itu tidak merongrong kekuasaan, karena dakwah kita itu tidak memberontak kepada penguasa. Kita dalam agama kita, dalam akidah kita itu, kita tunduk patuh kepada penguasa, walaupun mereka menzalimi kita, kita tunduk patuh, dan itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Namun fahami ini, bukan berarti kita itu tidak berbahaya bagi mereka. Mereka fahami ini, maka itu nggak main-main ini. Kita itu ancaman bagi mereka. Ancamannya di mana? Bukan ancaman karena kita itu merongrong, seperti kita itu radikal, kita itu pemberontak. Bukan. Mereka faham, mereka itu kalau kita itu demo saja kita itu nggak boleh kan itu. Dan itu terang-terangan kita jelaskan, terang-terangan, gak ada yang kita sembunyikan, bahwasanya kita itu, akidah kita itu tunduk patuh. Kita nggak seperti yang lain. Mereka tunduk patuh sama pemerintah itu karena menjilat pemerintah kan itu. Kita nggak butuh dunianya pemerintah gitu. Kita itu tunduk patuh itu bukan karena kita itu minta dunianya mereka, bukan. Tapi itu akidah kita. Akidah kita nggak dapat apa-apa dari pemerintah karena kita menjalankan akidah kita, enggak. Tapi bukan berarti kita itu nggak menjadi musuhnya mereka. Kita itu menjadi ancaman paling bahayanya mereka. Kenapa? Karena dakwah sunnah itu akan merongrong dunianya mereka. Ya, paham ya? Walaupun kita itu nggak mengkudeta, kita itu nggak mengkudeta itu loh. Tapi kita ancaman bagi dunia mereka gitu. Coba dakwah kita misalkan itu, kita mengatakan bahwasanya suap itu haram. Nah kalau politik setiap 5 tahun sekali, terus ngapain mereka kan itu? Susah payah mereka itu, tim sukses kerja semua, duit ngelontor semuanya itu tim sukses kan itu, supaya mereka dipilih. Tiba-tiba dakwah sunatan haram gitu loh. Nggak ngamuk mereka kan gitu, ya kan? Pajak hukumnya haram. Loh, terus pemerintah sekarang seperti ini kayak apa gitu? Ya, merongrong dunianya mereka, sehingga hancur semua dunia mereka. Riba haram, ini haram, semuanya haram kan itu. Dan mereka nggak terima. Ketika dunia yang sedang mereka kejar itu diharam-haramkan, itu nggak suka mereka itu. Maksudnya kalau kamu nggak terima, diem saja gitu, nggak usah ngaram-haramkan kan gitu, ya kan? Terus diem saja kamu itu. Orang berbuat syirik tahu dia berbuat syirik itu, tapi kamu yang melihat itu diem saja itu. Kalau kamu syirik-syirikan saya nggak terima juga kan itu. Ya jadi pahami ya. Jadi itu seperti itu fajar. Makanya itu ketika kita berdakwah, misalkan kita menyinggung masalah riba, orang-orang pelaku riba itu tersinggung semua itu mereka itu, ya kan? Ketika kita misalkan yang lagi viral misalkan masalah wayang misalkan itu, ngamuk semua itu, dalang-dalangan ngamuk semua kan gitu loh. Wong dia kerjanya dapat duit dari situ kan itu, makanya dari situ kan gitu, ya kan? Ketika kita katakan ziarah kubur itu yang sifatnya syirik itu nggak boleh itu, lah terus bis-bis dan orang catering, kemudian yang calo-calo terus kerjanya apa mereka? Wah mereka makanya dari situ kan itu. Otomatis kita itu akan ganggu dunianya mereka gitu. Ya Pak ya, dakwah kita itu ganggu dunia mereka. Akhirnya mereka akan menjadikan kita musuh, nggak main-main gitu. Karena kalau sudah urusannya perut itu nggak main-main gitu. Semuanya jadi musuh semua itu. Nah, itu bukan berarti kita itu, walaupun kita itu tunduk patuh sama penguasa, bukan berarti kita itu nggak musuh. Makanya itu dakwah kita itu berkali-kali mau dihancurkan itu sama mereka itu, dan nggak main-main, luar biasa. Maksudnya itu ngeri kalau kita lihat strategi yang mereka untuk menghancurkan dakwah sunnah itu nggak main. Kenapa? Dakwah kita tersebar lebar di mana-mana itu. Kenapa? Dakwah kita itu dengan fitrah gitu. Orang ketika dia itu fitrahnya masih bersih, dia mencari kebenaran, mesti akan lari ke kita itu dakwahnya kan itu. Kenapa? Dakwah kita terus terang itu. Ini haram-haram kan itu. Ini syirik-syirik, tauhid-tauhid kan itu. Akhirnya banyak orang itu yang setelah itu kenal sunnah, setelah itu pada ngaji dan yang lain itu menjadi ancaman bagi mereka. Begitu intinya itu kalau kita itu dakwah itu sudah sampai tingkatan nahi mungkar,
siap-siap kita itu nanti akan memiliki banyak sekali musuh. Musuh kita itu banyak sekali. Terus bagaimana sikap kita? Ya sikap kita nggak ada cara kecuali sabar gitu. Terus mau apa lagi kan itu? Sabar gitu. Sampai kapan kita itu sabar? Hatta talquni ilal haud, kata Rasulullah. Sabarlah kalian sampai nanti berjumpa dengan saya di telaga. Sehingga apa? Sehingga tak tunggu. Rasulullah itu mengatakan, saya tunggu kalian. Sabar kalian itu dalam menjalankan dakwah, kita berhubungan dengan pemimpin yang zalim. Sabar. Terus sampai kapan sabarnya itu? Sampai nanti berjumpa dengan saya di telaga. Saya tunggu kalian di telaga. Yaitu kesabaran kalian itu sampai di sana. Sehingga apa? Selama kita di dunia ya sabar, nggak pernah selesai kita itu dalam berdakwah itu. Musuh-musuh dakwah itu nggak pernah selesai untuk mengganggu kita. Oleh itu intinya tingkatan amar ma'ruf nahi munkar itu bertingkat-tingkat. Intinya amar ma'ruf nahi munkar itu kalau sudah sampai tingkatan munkar, maka siap-siap bahwasanya kita itu nanti akan memiliki banyak musuh. Lah ketika kita itu ingkar mungkar, pasti nanti ada risiko. Risiko itu ada. Oleh itu ketika risiko itu ada, maka orang itu menjalankan sesuai dengan kemampuan dia menghadapi risiko. Kalau dia itu siap untuk dibunuh misalkan, siap untuk dihabisi misalkan, dia siap, nggak apa-apa. Kalau dia siap nggak apa-apa. Ada seorang yang ketika seorang nabi dipukuli, kemudian ditendang, diinjak-injak, wajah amin aqsal madinati rajulun yas'a. Ada orang yang datang dari pojok, dari ujungnya kampung, lari untuk menyelamatkan nabi itu. Kemudian mengatakan, wahai kaumku, kenapa kalian itu mencelakakan orang yang mengatakan Tuhanku Allah Ta'ala itu? Dia bukan siapa-siapa gitu. Orang pun nggak menghormati dia. Akhirnya apa? Akhirnya orang itu dipukuli juga sama masyarakat sampai akhirnya meninggal. Kalau kita siap seperti itu, nggak apa-apa. Kita itu berdakwah dengan tangan kita, kita langsung seperti Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung dan yang lainnya, nggak apa-apa. Selama apa? Kita siap menanggung resiko. Siap menanggung risiko untuk diri kita. Tapi kalau risikonya sudah menjalar kepada yang lain, kepada istri kita, kepada anak kita, kepada teman-teman kita, maka tidak boleh. Kenapa? Belum tentu mereka siap. Yang parah itu apa? Yang parah itu banyak orang-orang itu buat ribut, setelah itu lari gitu loh. Wah, ribut di media sosial, debat gini, setelah itu hilang. Akunnya dia itu hilang, nggak tahu kemana itu. Akhirnya apa? Yang ribut teman-temannya kan gitu. Kejadian di mana-mana itu apa? Banyaknya kasus ya seperti kemarin-kemarin lah, pembakaran. Dan itu kenapa? Karena ada orang-orang yang terlalu semangat ini mancing sampai akhirnya terjadi polemik, setelah itu dia hilang gitu. Dan itu banyak orang seperti ini. Sampai terkadang ada pondok di demo, dibakar. Ustadznya nggak pernah tahu itu. Kenapa kok mereka demo saya itu? Rupanya apa? Orang-orang baru ngaji ini debat di media sosial, kemudian mencaci maki ulamanya mereka itu. Setelah itu apa? Saya ngajinya di pondok sini sama Ustadz A itu. Ya ustadznya yang dikejar sama mereka kan itu. Ya kan? Dianya lari, setelah itu hilang dia itu. Akhirnya apa? Yang nanggung ustadznya kan itu. Dan itu di mana-mana kejadian seperti itu. Maksudnya apa? Kalau memang Anda itu siap, silahkan gentleman gitu. Saya siap itu menanggung risiko hatta mati pun saya siap, nggak apa-apa, bagus gitu. Tapi ketika keluar di media sosial, setelah itu hilang, akhirnya yang nanggung ustadznya setelah itu kan itu. Ya, jadi kalau memang Anda itu nggak berani, nggak usah keluar lah itu. Kalau nggak berani itu, kalau nggak berani nanggung risiko, maka kita itu ingkar mungkarnya diturunkan. Ya sudah, kita ingkar mungkarnya pakai lisan saja. Kalau memang kita itu nggak siap, karena apa? Karena ancamannya berat ini. Kalau kita ngomong di sini itu ancamannya berat, kita nggak mampu itu. Maka diberikan keringanan, sudah kita itu merubah dengan hati kita. Nah, jadi berarti maksudnya apa? Ada tahapan itu sesuai dengan kemampuan kita. Kenapa? Karena kalau sudah kita masuk ke tingkatan amar ma'ruf nahi munkar, sudah amar ma'ruf nahi munkar itu, nahi munkarnya itu pasti resikonya itu besar. Ketika itu sudah menyangkut masalah resiko, maka tinggal ditakar Anda itu mampu nggak menghadapi resiko itu gitu. Ketika Anda tidak mampu, ya sudah, ratingnya diturunkan itu, jangan dipaksakan itu. Ketika sudah dipaksakan, malah kita nanti futur. Karena banyak orang seperti itu, terlalu saklek, watos, keras gitu di awal-awal, diingatkan nggak mau itu. Setelah itu apa? Futur sendiri kan itu. Oleh itu Rasulullah mengatakan bahwasanya agama itu mudah gitu loh. Wala yusyadaddin illa halakah. Tidak ada yang membuat agama itu susah kecuali akan binasa sendiri itu. Maka itu apa? Terkadang banyak kita dapatkan itu, ya orang-orang baru ngaji lah itu. Kan orang-orang baru ngaji itu sakleknya kan luar biasa itu.
Orang-orang baru ngaji itu biasanya kan ustadznya disalahkan gitu. Ustadznya penakut, ustadznya itu nggak berani gitu. Bukan masalah penakut tidaknya, kita sudah melalui fase banyak lah, kita sudah seperti masa antum yang saklek ini kita sudah rasakan juga. Kita dulu seperti itu kan gitu. Tapi manfaatnya untuk dakwah apa nggak ada kan gitu. Akhirnya apa? Kita melihat anak-anak yang baru ngaji, yang baru semangat-semangat luar biasa ini yang paling banyak merusak dakwah. Kenapa? Karena mereka itu tidak bisa mengukur gitu loh. Tidak bisa menakar. Ini kalau saya berubah seperti ini resikonya apa gitu loh. Itu nggak bisa. Akhirnya apa? Banyak yang merusak dakwah itu ya orang-orang baru ngaji. Oleh itu kenapa Ustaz tadi sering nasihatkan orang baru ngaji itu diem saja, belajar aja, duduk saja itu. Nggak usah banyak komen, nggak usah banyak ngomong gitu. Kenapa? Karena setiap komen, setiap omongan itu perlu ditakar manfaat dan mandorotnya itu apa gitu. Nah itu orang-orang baru ngaji nggak tahu itu. Yang penting apa? Bid'ah sana, bid'ah sini, sikat sana, sikut sini kan itu. Dan itu nyata. Kenapa? Kita pun juga sudah merasakan fase itu gitu. Ini terjadi dulu ketika kita di Salatiga ya. Namanya anak masih muda, apalagi saya STM kan dulu kan. Ya kan kalau namanya biasalah anak STM tawuran kan gitu loh. Ya kan? Coba kita baru ngaji. Saya itu teman-teman saya preman-preman itu. Baru ngaji semua itu. Jadi ada ini saya punya teman itu premannya Salatiga. Itu akrab sama saya itu kan. Karena ngaji bareng. Ya dia biasa bunuh dan yang lainnya biasalah itu. Setelah itu dia ngaji sama kita, ya kerasnya luar biasa gitu. Jadi kalau sudah amar ma'ruf nahi mungkar itu nggak main-main itu. Dia itu subhanallah itu, dia itu yang bikin togel di rumah. Yang bikin togel itu dia gitu. Kemudian setelah itu yang menjalankan togel itu orang tuanya. Yang melanjutkan itu orang tua. Akhirnya dia ngaji, alhamdulillah itu. Ngaji pulang ke rumah selesai pengajian ini, pulang ke rumah, di rumah itu masih main togel gitu. Pintunya nggak dibuka, ditendang sampai jebol sama dia itu. Kocar kacir semua, ketakutan semua kalau dia marah itu. Tapi apa? Nggak ada manfaatnya. Dakwah keras seperti ini itu nggak ada manfaatnya itu. Dia kalau sholat itu, sholat ya kan biasa orang kampung kan rapatkan minggir ya, rapatkan minggir ya. Diinjek, dicengkiwing, kamu apa gitu? Bapak-bapak sudah tua pada gitu kan itu, karena preman kan itu. Preman baru ngaji kayak apa keras dan sakleknya kan itu. Subhanallah itu pas waktu itu ada cerita ini. Jadi kita punya teman-teman di kampung pedalaman lah, di Salatiga pedalaman itu. Anak-anak muda, alhamdulillah kenal ngaji, remaja masjid waktu itu, kemudian pengen ngadakan TPG. Sampai akhirnya pengen ngundang dari sebuah pondok pesantren sunnah lah di Salatiga itu. Subhanallah izin sama takmir masjid, dibohongi sama takmir masjid, katanya rapat saja kita, masalah TPG rapat sama takmir masjid tanggal sekian, hari sekian, jam sekian. Subhanallah ini kejadian nyata loh, ini bukan main-main itu. Remaja-remaja masjid yang sudah ngaji ini datang ke masjid sesuai dengan jadwal yang diundang. Rupanya bahwa takmir masjid itu nyewa preman. Takmir masjid nggak ada, tapi nyewa preman, kemudian di masjid dipukuli pakai kayu, pakai batu sampai berdarah-darah itu. Jadi itu nyata loh. Maksudnya kita dulu punya zaman dulu itu dakwah itu keras, nggak mudah, nggak seperti kita itu. Sampai akhirnya apa berdarah-darah itu, sampai akhirnya opnam di rumah sakit satu pekan itu. Beritanya sampai ke kita, karena itu teman-teman kita itu Salatiga itu. Iya orang-orang yang biasa kelahi, biasa gelut, yuk kumpul semua itu. Ada yang bawa parang, bawa pedang dan yang lainnya itu. Itu sudah kita mau perang itu sama kampung itu kan. Sudah siapkan semua itu. Tapi subhanallah, alhamdulillah ustadz kita itu, masya Allah, masih adalah ustadz kita itu luar biasa. Beliau ngedem-ngedemin, tenangin, mau apa kalian itu, mau apa itu? Kita akan bela dakwah sunnah itu, bunuh semua kan itu. Diingatkan semua, apa yang kalian bela itu apa? Ini bukan preman kita itu, bukan rebutan parkir dakwah ini kan itu. Kita itu dakwah karena Allah Ta'ala, bukan karena emosi dan yang lainnya itu. Akhirnya didem-dem kisah sampai akhirnya kita itu alhamdulillah gak jadi itu. So, kalau seandainya kita itu waktu itu nggak didemkan ya berangkat bener gitu. Saya termasuk yang mau berangkat itu. Biasa anak muda ya biasa kayak gini yo tempur sekalian kan gitu. Tapi apa? Ini itu masa-masa seperti ini akan berlalu kan itu. Setelah capeknya kita itu masa-masa keras saklek seperti ini, setelah itu baru kita berpikir itu. Selama ini kita keras seperti ini manfaatnya untuk apa itu? Manfaatnya untuk dakwah kita itu apa itu? Nggak ada manfaatnya kan itu. Setelah itu mulai muncul kedewasaan. Akhirnya boleh mungkin apa? Muncul untuk menakar. Setiap perbuatan kita itu ditakar manfaatnya seberapa, mandorotnya seberapa. Akhirnya apa? Biasanya ustaz yang sudah lama terjun di dunia dakwah itu, mereka itu hikmahnya muncul.
Dan kita sekarang, saya sebagai seorang ustadz bisa ngerem yang anak-anak muda yang baru ngaji itu luar biasa, pontang-panting kita itu. Kenapa? Kita rem-rem itu, kita yang dicaci maki kita itu, penakut, pengecut dan yang lainnya itu. Kenapa? Karena memang orang-orang baru ngaji itu masya Allah luar biasa. Oleh itu apa? Mereka itu perlu diarahkan. Nah itu intinya. Kalau sudah sampai tingkatan nahi mungkar itu pasti risiko itu berat. Maka semuanya itu harus melihat manfaat dan madaratnya. Jangan sampai kita itu pengennya baik, kita pengen menghilangkan kemungkaran, tapi malah datang kemungkaran yang lebih banyak lagi gitu. Sehingga apa? Akhirnya nanti kita futur, kemudian kita balik lagi ke belakang karena kita nggak kuat. Sehingga apa? Sehingga semuanya itu punya kadarnya. Dan yang paling penting itu sebelum kita masuk ke tingkatan amar ma'ruf nahi mungkar atau dakwah itu, kewajiban pertama kali itu kita itu harus tahu mana yang ma'ruf dan mana yang mungkar. Tidak mungkin kita itu memerintahkan orang kepada kebaikan, memerintahkan kepada yang ma'ruf, kita melarang dari yang mungkar, kalau yang ma'ruf dan yang mungkar saja kita nggak tahu gitu. Nah terkadang ini perlu difahami, orang-orang yang baru ngaji itu dia itu kurang jeli, ini itu ma'ruf benar atau tidak itu, ini tuh mungkar benar atau tidak itu. Akhirnya apa? Terkadang kita itu habisi orang pada masalah yang dia itu bukan mungkar, cuma beda pendapat di kalangan para ulama. Dan itu apa? Itu yang terjadi. Sehingga ketika kita itu gontok-gontokan, biasanya itu gontong-gontokan dalam masalah khilafiyah. Maka itu apa? Maka mengetahui ini yang ma'ruf, ini yang mungkar itu pondasi penting sebelum kita terjun dalam dunia amar ma'ruf nahi mungkar. Oleh itu pernah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu itu pernah beliau itu mendengar ada orang ngomong, halaka man lam ya'mur bil ma'ruf wa lam yanha 'anil munkar. Celaka sekali bagi orang yang tidak mau amar ma'ruf dan nahi mungkar. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, halaka man lam ya'rif biqalbihil ma'ruf wal munkar. Celaka orang-orang yang tidak tahu mana yang ma'ruf dan tidak tahu mana yang munkar. Yaitu maksudnya apa? Sebelum kita itu amar ma'ruf nahi munkar itu, kita itu harus belajar dulu mana sih yang ma'ruf dan mana yang munkar. Jangan sampai perkara-perkara yang khilafiyah malah kita ingkari sampai kita gontok-gontokan dengan orang itu, padahal itu masalah khilafiyah gitu loh. Kenapa? Karena bodohnya kita. Karena kita itu sebenarnya nggak tahu perkara yang ma'ruf dan yang munkar itu kita nggak tahu. Kemudian dalam dunia dakwah ini, jadi memang dunia dakwah itu panjang. Itu perlu banyak pengalaman, sehingga tidak main-main dalam dunia dakwah itu, nggak main-main. Kalau kita itu mau terjun dalam dakwah atau amar ma'ruf nahi mungkar itu, maka nanti ada rukun dakwah atau rukun amar ma'ruf nahi mungkar, di mana rukun itu harus kita jalankan. Para ulama membagi nanti rukun itu menjadi 3. Rukun dalam berdakwah, rukun dalam amar ma'ruf nahi mungkar itu nanti ada 3. Yang pertama, ilmu sebelum berdakwah. Sebelum kita itu berdakwah, kita itu yang pertama harus punya ilmunya. Yang kedua, hikmah ketika berdakwah. Yaitu hikmah itu apa? Bisa menempatkan sesuatu pada porsinya masing-masing. Itu namanya hikmah, bijaksana. Kemudian yang ketiga, sabar setelah berdakwah. Jadi ada ilmu sebelum berdakwah, hikmah ketika berdakwah, sabar setelah berdakwah. Itu kita harus miliki nih, 3-tiganya nih. Kita bahas yang pertama dulu. Yang pertama adalah ilmu. Sebelum kita itu terjun di dakwah itu, yang pertama kita harus punya ilmunya. Para ulama mengatakan ilmu dalam berdakwah itu 3. Yang harus kita ketahui itu 3. Jadi ilmu dalam masalah dakwah itu ada 3 yang perlu kita ketahui. Yang pertama, al ilmu bil maudu. Kita perlu tahu ilmu tentang materi yang mau kita dakwahkan itu. Kita itu mau dakwah apa gitu, kita itu mau amar ma'ruf apa gitu, kita itu mau nahi mungkar apa gitu. Maka masalah yang mau kita dakwahkan itu harus kita pelajari dulu. Sehingga kita pelajari ini benar nggak, ini tuh perkara yang saya kalau ngomong itu benar nggak itu. Jangan sampai kita itu masih ngambang sudah kita dakwahkan. Maka harus kita pelajari dulu materi yang mau kita dakwahkan itu, kita pelajari dulu sampai benar. Ini yang pertama, yaitu kita itu harus mengetahui materi yang mau didakwahkan. Yang kedua, kita harus mengetahui siapa yang mau kita dakwahkan.
namanya mat'u. Siapa sih orangnya itu? Siapa yang mau kita dakwah itu siapa gitu? Tidak bisa disamakan itu. Saya ngomong sama si A, kayak ngomong sama si B, kayak ngomong sama si C, nggak bisa. Orang itu beda-beda. Nah itu Rasulullah ketika ngirim Mu'adz bin Jabal itu ke Yaman, ketika mau berdakwah itu, apa kata Rasulullah? Ya wahai Mu'adz, innaka ta'ti qauman ahlul kitab. Kamu itu ketika nanti datang ke Yaman, ketahui sana itu ahlul kitab orangnya itu. Akhirnya Mu'adz bin Jabal sudah gambar, oh yang saya hadapi itu orang-orang Kristen berarti itu. Nah itu orang Kristen itu saya tahulah, mereka itu punya ilmu, mereka punya hujah, mereka punya kitab suci, mereka punya pendeta, mereka punya ulama. Mereka bukan nggak seperti orang kafir Quraisy yang nggak punya kitab suci, nggak punya ulama, nggak ada. Sehingga apa? Sehingga kita tahu, oh yang akan kita hadapi itu seperti ini orangnya itu. Jadi apa? Harus paham dulu siapa orang itu siapa gitu. Ya, kemudian kalau kita sudah materi sudah tahu, karakter orangnya sudah tahu. Kemudian yang ketiga, kita perlu ilmu tentang wa kaifiyatud dakwah, tata caranya. Bagaimana kita menyampaikan materi ini kepada orang itu biar tepat. Maka kita perlu belajar caranya. Oleh itu Rasulullah ketika mengirim Mu'adz tadi kan mengatakan, "Wahai Mu'adz, kamu akan datang ke Yaman. Yaman itu ahlul kitab. Maka nanti kalau kamu ke sana itu dakwah kamu itu yang pertama dakwahkan mereka untuk la ilaha illallah dulu. Kalau mereka sudah terima ini, baru dakwahkan untuk sholat. Kalau sudah terima ini, baru dakwahkan mereka untuk membayar zakat." Berarti apa? Itu namanya cara. Caranya seperti ini dulu. Caranya ini dulu. Caranya ini dulu. Sehingga apa? Sehingga dakwah itu bisa tepat gitu loh. Enggak setiap permasalahan itu harus kita komentari gitu loh. Terkadang dakwah itu dengan cara kita biarkan malah itu. Orang itu berbuat kejelekan, malah kita biarkan sampai selesai, sampai posisinya itu tepat. Setelah itu baru kita omongi. Coba ketika ada seorang badui yang kencing di masjid itu. Ketika orang kencing itu di masjid, para sahabat pengen ingkari. Dan para sahabat pengen mengingkari itu. Akhirnya apa? Rasulullah biarkan. Kenapa? Belum waktunya. Belum waktunya itu. Kalau ini diingkari ketika di tengah-tengah kencing bahaya. Ketika dia sedang kencing diingkari malah muncrat kemana-mana kan gitu. Biarkan dulu, biarkan. Setelah selesai baru dipanggil, "Pak, ini itu masjid dibangun untuk sholat, untuk berzikir, bukan untuk kotoran-kotoran seperti ini kan itu." Sehingga apa? Itu namanya mengetahui siapa orang itu. Orang itu orang badui. Orang ini kalau dikasari mungkin keluar dari Islam itu. Kenapa Rasulullah itu muamalah sama orang itu bisa beda-beda itu? Karena orang itu punya karakter yang berbeda-beda. Antum ngobrol sama bapak, "Pak, keliru ini, bodoh sekali sih kamu kan gitu loh. Goblok gitu loh." Oh, enggak terima ngomong seperti, walaupun apa? Kamu bener ngomongnya itu. Yaitu ini keliru itu benar itu, tapi cara ngomong seperti ini kepada orang tua itu nggak pas kan itu. Berbeda dengan ngomong sama teman, beda sama ngomong sama adik, beda semua gitu. Ada orang yang karakternya itu seriusan, dia itu nggak bisa canda, sehingga kalau kita ngomong sama dia itu harus kita itu serius. Ada orang yang nggak bisa serius, sukanya canda gitu loh, sehingga kalau dia ngomong sama kita ngomong sama orang itu harus canda dulu, baru akhirnya pas waktunya kita masuk kan gitu. Sehingga apa? Semuanya itu ada tempatnya masing-masing gitu. Sehingga apa? Kita harus pelajari siapa orang yang mau kita dakwah itu siapa gitu. Dan itu nggak mudah. Kita mempelajari seperti itu nggak mudah itu. Oleh itu sebelum berdakwah itu kita harus punya ilmu 3 perkara ini. Materi yang mau kita sampaikan. Kemudian yang kedua, orang, karakter orangnya itu kayak apa. Kemudian yang ketiga, kita itu harus tahu caranya. Sehingga apa? Terkadang itu lama, nggak bisa. Dakwah itu sehari, 2 hari, 3 hari harus berubah, orang itu nggak bisa gitu. Saya ketika pengen mendakwahi bapak saya itu, saya itu pertama kali yang kenal sunnah di kampung itu saya. Setelah itu misi saya itu apa? Kakak-kakak saya. Kakak saya yang pertama yang saya datangi kakak saya laki-laki. Cuma dia orang pergerakan. Saya salafi, dia pergerakan kan itu. Akhirnya kontras sekali bedanya itu. Kalau di rumah isinya debat, wah kalau sama kakak saya itu debat itu. Kalau sudah debat nggak ketemu, kita nggak ngomong sama sepekan, kita nggak ngomong-ngomongan gitu. Akhirnya apa? Nggak ada manfaatnya itu. Lama-lama kita juga ini dakwah nggak manfaat kalau seperti ini. Akhirnya apa? Mulai strategi kita rubah. Saya waktu itu apa? Saya strateginya itu belikan buku, beli banyak majalah, taruh di rumah. Setelah itu apa? Kita nggak usah debat. Subhanallah itu kalau saya keluar
nggak ada di rumah, kakak saya itu baca majalah itu. Tapi kalau saya pulang ke rumah nggak mau baca, tak biarkan saja. Lama dia mulai tertarik, akhirnya ngejak diskusi masalah, akhirnya mulai kita diskusi sampai akhirnya pengen ketemu dengan ustadz saya, kakak saya itu. Oke, tak ajak, akhirnya ketemu sama ustadz saya, kemudian diskusi, alhamdulillah tobat, ditinggalkan pergerakan, setelah itu ngaji. Kakak yang pertama, kemudian kakak saya yang kedua, kakak perempuan, ini yang berat bagi saya. Kenapa? Karena saya itu ya dulunya orang nakal gitu. Kakak saya perempuan sering saya pukuli gitu. Setelah itu apa? Setelah itu saya taubat, kemudian saya pengen merubah kakak saya gitu. Nggak bisa gitu. Saya ngomong nggak didengar, berat sekali. Tak kirim surat yang nggak bisa, kirim buku yang nggak mempan itu. Sampai saya bingung ini caranya gimana ngomong sama kakak perempuan saya ini kan itu. Alhamdulillah saya punya strategi waktu itu. Yaitu apa? Saya itu punya teman saya itu istrinya tukang jahit. Lah kakak saya waktu itu mau belajar jahit. Hanya saya ngomong, udah ini saya punya teman juga yang bisa ngajari kamu jahit. Nah, tapi saya sudah ngomong sama teman saya, sama istrinya itu, ini kakak saya, tolong pelan-pelan. Yang penting apa? Diakrabi, nanti kalau sudah akrab diajak ngaji. Kakak saya belum pakai jilbab. Ya udah, tak antar ke sana sampai diakrabi, karena kita sudah rancang strateginya itu. Sampai akhirnya itu dia itu pengen ngikut ngaji. Sampai akhirnya beli jilbab, kemudian alhamdulillah ngaji, setelah itu ngaji kenal sunnah. Tinggal apa? Berikutnya naik ke letting berikutnya, bapak saya. Bapak saya bukan orang biasa, bapak saya itu dukun. Jadi apa kalau amal-amal dukun itu paham sekali saya itu. Puasa-puasa, mute, puasa, krokot itu amal-amal itu sudah saya kerjakan itu. Bahkan saya dulu sama bapak saya itu mencari kedikdayaan kayak Brojo Musti, Merogo Sukmo itu saya paham. Kemudian cara merancang hari baik itu kita paham, bapak saya seperti itu gitu loh. Sehingga sama jin, muamal sama jin itu kita juga seperti itu dulunya ini, dukun gitu loh. Ini gimana, saya bingung itu cara dakwai bapak saya itu gimana ini caranya kan itu, mikir lama itu. Tapi yang penting terus saya doakan terus itu. Akhirnya saya punya strategi itu. Strateginya apa? Saya itu alhamdulillah waktu itu tanya sama ustaz saya, Ustaz gimana saya dakwai bapak saya itu? Ustaz saya itu bagus waktu itu. Kalau pengen dakwai bapak kamu itu, rubah dulu kamu di hadapan orang tua sampai orang tua itu bangga dengan kamu wis. Maksudnya apa? Ambil hatinya. Udah. Akhirnya saya pikir itu, gimana saya bisa mengambil hatinya orang tua saya itu? Akhirnya apa? Bakti. Kita itu namanya anak muda itu kan nggak pernah namanya bakti sama orang tua kan gitu. Akhirnya apa? Kita masih muda, kita nyuci bajunya orang tua, mijeti orang tua, berikan minum sama orang tua, nangis bapak itu lihat saya seperti itu. Berarti apa? Sudah mulai saya ambilkan hatinya itu. Setelah itu apa? Mulailah saya itu sering ngobrol sama orang tua. Padahal bos, namanya kita anak muda itu kan jarang ngobrol sama bapak kan gitu. Sama ibu itu kan jarang. Kita punya teman-teman sendiri kan, komunitas sendiri. Namanya kita duduk ngobrol sama bapak santai-santai itu kan kita nggak bisa kan gitu. Akhirnya apa? Mulai saya biasakan ngobrol sama bapak, ngobrol sama ibu. Lama-lama saya mulai korek-korek pemikiran dia itu kayak apa gitu loh. Jadi kejawennya itu sampai tingkatan di mana sih itu. Oh, tingkatannya seperti ini. Saya tanya terus, saya akrabi lah itu. Sampai ngobrol itu asik lah kita sama bapak itu sudah mulai asik. Setelah itu apa? Mulai terus saya korek-korek sampai akhirnya apa? Saya rumuskan. Oh, berarti pemikiran bapak saya itu kayak gini. Oh, dia itu kayak gini. Akhirnya apa? Saya siapkan amunisi. Amunisi itu apa? Pertanyaan-pertanyaan yang dia itu akan kejebak. Saya nggak mau dakwai, ngomongi langsung nasihatin enggak. Percuma gitu, kita sebagai anak kan gitu. Akhirnya apa? Mulai saya tanya, Pak kalau seperti ini apa pendapat engkau? Kalau seperti ini apa? Kalau seperti ini apa? Terus sampai akhirnya jawabannya blunder, terjebak sendiri dia itu. Sampai akhirnya apa? Kasih pertanyaan terus sampai bingung nggak bisa jawab itu. Setelah itu apa? Mulai dia itu karena sudah akrab sama kita, akhirnya apa? Mulai bertanya sama kita. Terus kalau kamu pendapatnya apa? Kalau kamu pendapat apa saya jelaskan. Setelah itu apa? Alhamdulillah setelah itu mau sholat. Awalnya bapak saya nggak pernah sholat. Kalau sholat itu jam 12 malam di kuburan. Coba bayangkan itu. Saya juga pernah ngamalkan seperti itu juga gitu. Alhamdulillah mau sholat. Walaupun apa? Walaupun nggak mau sholat di masjid, nggak apa-apa. Yang penting mau sholat. Masih ngerokok, masih apa saja lah nggak apa-apa. Yang penting mau sholat dulu. Kalau saya targetnya waktu itu, yang penting kesyirikan ditinggalkan. Itu saya sudah sukses lah waktu itu. Setelah itu apa? Tahapan berikutnya yang penting apa? Mau sholat. Masih ngerokok, cukur jenggot, musbil nggak peduli saya masalah itu kan. Yang penting mau sholat kan itu. Lama-lama apa? Mulai bicara masalah riba lah, masalah inilah, ini.
sampai akhirnya mau sholat di masjid, dan alhamdulillah sekarang udah ngaji gitu loh. Tapi apa? Itu enggak setahun 2 tahun loh itu. Prosesnya panjang sekali itu. Ya, sampai akhirnya apa? Sekarang sudah alhamdulillah itu terima semua kan itu. Rokok misalkan, rokok, saya bicara masalah rokok pelan-pelan sampai akhirnya ditinggal. Kemudian kita bicara masalah ritual-ritual di masyarakat, sekarang sudah ditinggal totalitas. Tapi itu butuh waktu lama gitu. Nah itu apa maksudnya itu? Sebelum kita itu mendakwakan sesuatu kepada orang itu, pelajari dulu siapa dia itu. Kemudian setelah itu apa? Kita pelajari lagi cara ngomong sama orang itu kayak apa sih caranya kan itu. Dan subhanallah itu sering saya praktekkan dulu di kampung ketika saya di Salatiga itu, dan masya Allah itu banyak keberhasilan. Nah itu intinya apa? Intinya memang ilmu terhadap 3 perkara itu penting sekali itu. Ilmu terhadap materi yang mau didakwahkan. Yang kedua, ilmu tentang karakter orang yang mau kita dakwah itu siapa. Yang ketiga, ilmu tentang cara yang terbaik untuk memasukkan ilmu itu kepada orang itu. Karena cara itu macam-macam, dan tidak semua cara itu berhasil. Sehingga kita itu harus pelajari dulu caranya itu kayak apa. Kemudian di sini disebutkan sama Imam Ibnu Rajab Al-Hambali tentang masalah bagaimana kita itu, kan Rasul mengatakan man ra'a minkum munkaron, siapa di antara kalian yang melihat. Pertanyaan, terus kalau kemungkaran orang itu gak kita lihat, tapi kita mendengar. Kita mendengar, tapi kita nggak melihat itu. Terus bagaimana ini? Maka di sini beliau mengatakan, saya bacakan ucapan beliau. Dalam hadis ini, ya dulu ala annal ingkara muta'alliqun birru'yati. Kalau kita perhatikan hadis ini berarti menunjukkan apa? Nahi mungkar itu, kita kalau pengen melarang dari kemungkaran itu dikaitkan dengan melihat langsung dengan mata kita. Falokana masturan falam yarahu. Jika seandainya perkara mungkar itu kita itu tertutup dari mata kita, berarti kan kita nggak melihatnya itu. Terus bagaimana kalau kita itu tahu perkara mungkar, cuma kita nggak melihatnya itu? Walakin alima bihi fal mansusu an Ahmad fi aktsari riwayat. Kalau kita mengetahui kemungkaran, mendengar dari orang ngomong, misalnya, oh si fulan tuh berbuat seperti itu, saya nggak melihat langsung itu. Terus bagaimana sikap kita itu? Maka kalau pendapatnya Imam Ahmad, dan itu riwayat yang paling banyak dari beliau, annahu la ya'ridu lahu wa annahu la yufattishu ala mastaraba ilaihi. Yaitu apa? Orang yang tidak melihat kemungkaran langsung, jangan membongkar kemungkaran walaupun dia tahu. Walaupun dia itu tahu, tapi apa? Yang penting dia nggak melihat langsung. Tetapi beliau dalam riwayat yang lain mengatakan annahu yakshiful mughatta idza tahaqqaqahu. Kalau dalam riwayat yang lain beliau mengatakan nggak apa-apa, dia itu mencari berita itu nggak apa-apa itu. Walau sami'a sauta ghina'in muharramin aw alatil malahi wa alimal makana alladhi hiya fihi fa innahu yunkiruha. Kata beliau mengatakan, kalau misalkan saya mendengar ada suara musik, saya tahu ini tempatnya dari sana arahnya itu, saya datang ke sana ingkar mungkar enggak itu? Maka beliau mengatakan kalau bisa dicari beritanya itu sampai jelas. Kalau kita sudah jelas, setelah itu baru kita ingkari. Ini pendapat yang pertama. Pendapatnya sebagian ulama itu mengatakan kalau kita itu nggak melihat langsung, maka kita itu boleh mencari informasi. Tapi pendapat yang lain mengatakan enggak. Selama kita itu nggak melihat, kita cuma mendengar, maka kita itu tidak usah membuka-buka masalah itu. Sebagaimana pernah ada orang yang dia itu minum khamr. Ada orang minum khamr, tapi minum khamrnya itu sendirian itu. Tiba-tiba orang itu datang, ada seseorang yang pernah melihatnya itu. Dia itu minum khamr, maka dia ngomong sama Abdullah bin Mas'ud, "Wahai Abdullah bin Mas'ud, ini orang ini takturu lihiyatu khamran." Jenggotnya itu sering basah dengan khamr. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Nahanallahu anitajassus. Allah itu melarang kita dari mata-matai manusia. Sehingga apa yang nampak ya kita ingkari, kalau nggak nampak biarkan urusan dia dengan Allah Ta'ala gitu. Nah, berarti ada ulama berpendapat kita itu kalau tidak melihat langsung, kita nggak usah mencari-cari berita. Ya paham ya? Jadi kalau pendapat yang pertama, selama kita itu mendapatkan informasi, maka setelah itu kita gali beritanya. Jika memang benar, pasti, maka setelah itu kita ingkar mungkar.
Ini yang pertama. Yang kedua, pendapat yang kedua itu, kalau kita itu nggak melihat langsung, walaupun kita itu dengar berita-berita, maka kita itu tidak perlu membongkar masalah itu selama kita nggak melihatnya. Kenapa? Karena dikaitkan dengan kita itu husnudzon terhadap orang muslim, dan kita nggak boleh mata-mati orang muslim. Pendapat yang ketiga, ini yang disebutkan sama Imam Al-Qadhi Abu Ya'la dalam kitab Al-Ahkam Sultaniyah. Beliau mengatakan, yaitu nanti kemungkarannya itu dibagi. In kana fil munkari alladhi ghalaba 'ala dhannihil ististaru bihi bi ikhtiyari thiqatin anhu intihaku hurmatin. Jika kemungkaran yang kita dengar dari orang yang terpercaya, oh si fulan itu gini, maka kita lihat kemungkarannya. Kalau kemungkaran itu nanti akan membahayakan yang lain, seperti pembunuhan, atau dia itu merencanakan pencurian, atau mau memperkosa, kita dengar kabar itu, maka apa? Ketika ini akan berbahaya bagi orang lain, kita cari informasinya dan akhirnya bahwa kita ingkari. Tapi kalau berita kemungkaran dia itu menyangkut dirinya pribadi, contohnya judi, atau contohnya misalkan khamr, narkoba, itu kan urusan pribadi, nggak menyangkut orang lain kan. Kalau seperti ini, kata beliau mengatakan, tidak usah kita cari-cari beritanya, selama kita nggak melihat ya sudah ya. Walaupun apa, ada orang datang ngabari kepada kita itu selama itu urusan pribadi dia, maka kita tidak usah mencari-cari. Tapi kalau kemungkarannya itu nanti akan berakibat kepada yang lain maka kalau berakibat sama orang lain, maka kita itu harus terjun dan kita itu harus mengingkari kemungkaran itu. Kemudian juga dalam masalah amar ma'ruf nahi munkar itu disebutkan juga oleh para ulama bahwa dalam kemungkaran itu, misalkan kita ada kemungkaran, kemudian kita itu mengingkari kemungkaran, maka pahami di sini tujuan kita ingkar mungkar itu apa gitu. Tujuannya apa sih gitu? Tujuannya itu kan ingkar mungkar itu kan untuk menghilangkan kemungkaran. Itu yang pertama. Kalau kita itu ingkari kemungkaran, kok hilang kemungkaran, itu harus kita jalankan, karena dengan cara itu hilang kemungkaran. Atau yang kedua, tujuan yang kedua itu kemungkaran nggak hilang 100%, tapi bisa diminimalisir, berkurang sampai 20%, 30%, atau yang lainnya. Maka kita tetapkan ingkar mungkar. Jadi misalnya gini, kita itu kalau pengen ingkar mungkar, ini ada orang berbuat dosa, misalnya si A berbuat dosa, kita ingkari nggak ya ini? Sekarang ini, kita ingkari atau tidak? Kita sudah melihat nyata dengan mata kita, kita ingkari atau tidak? Maka yang perlu kita pahami, tujuan kita ingkar mungkar itu apa kan itu? Tujuannya kan menghilangkan kemungkaran itu kan itu. Maka ketika kita itu mau mengingkari itu, kemungkinan, namanya kemungkinan itu, kemungkinan terbesar, kemungkinan nantinya itu 1 dari 4. Kemungkinan itu 1 dari 4. Yang pertama, kemungkinan, namanya kemungkinan itu bisa terjadi atau tidak, tapi namanya kemungkinan yang kemungkinan paling besar lah itu. Yang pertama, kemungkinan itu akan hilang 100%. Kita melihat ada orang berbuat kemungkaran, kita kalau ingkari itu kemungkinan besarnya itu hilanglah kemungkaran itu, maka wajib diingkari. Wajib diingkari, gak ada pilihan, karena dengan itu kemungkinan itu akan hilang. Kalau kita malah nggak mengingkari, dosa kita itu. Yang kedua, kemungkinan yang kedua itu kemungkinan nggak hilang 100%, tapi bisa diminimalisir, bisa berkurang 20%, 30%, 50%, walaupun nggak bisa totalitas. Maka ini hukumnya wajib. Yang kedua itu hukumnya wajib. Yang ketiga, sama saja diingkari yo, sama dibiarkan yo, sama saja, nggak ngefek lah saya itu mestinya. Kalau seperti ini bagaimana? Maka ini pintu istihad kita. Nanti apa? Kita renungkan lagi, kita itu bermanfaat atau tidak itu. Itu maka nanti dicari lagi lah. Kalau memang nggak ngefek sama sekali, ya sudah ingkari saja itu. Yang penting itu tanggung jawab kita di hadapan Allah, selesaikan itu. Kemungkinan yang keempat itu, ini ada kita melihat kemungkaran, kita ingkari, kemungkarannya tetap malah bertambah. Ya, malah bertambah. Kalau seperti ini, hukumnya haram mengingkari. Ya, terdapat paham ya? Maka ini nggak main-main itu. Menakar ini tuh nggak main-main itu. Contohnya, misalnya saya contohkan. Ketika Rasulullah SAW itu membangun Ka'bah,
melihat Ka'bah lah. Zaman itu kan Rasulullah pernah bangun Ka'bah umur 35 Rasulullah itu. Rasulullah tahu Ka'bah yang dibangun itu nggak benar. Kenapa? Karena Hajar Ismail itu dikeluarkan. Akhirnya ketika Rasulullah itu berkuasa menaklukkan kota Mekah, maka Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, jika seandainya kaum kamu orang Quraisy ini bukan orang baru masuk Islam, saya bongkar Ka'bah itu. Saya akan bangun seperti bangun Nabi Ibrahim. Pertanyaan, Rasulullah jalankan nggak itu? Tidak. Rasulullah tahu itu keliru, itu bangunan itu dibiarkan sama Rasulullah. Kenapa? Takut kalau saya rubah malah nanti mereka murtad dari agama, karena mereka itu baru masuk Islam gitu. Sampai akhirnya Rasulullah meninggal dunia, nggak ada perubahan. Sampai zamannya Abu Bakar, Umar, nggak ada perubahan. Nanti terjadi perubahannya pada zaman Abdullah bin Zubair. Itu namanya apa? Namanya ingkar mungkar. Kita pengen ngingkari bangunan itu, tapi gara-gara kita ngingkari malah orang pada murtad dari agama. Berarti apa? Datang kerusakannya lebih parah lagi. Contoh lagi misalkan, contohnya Rasulullah SAW itu ketika beliau itu yang melihat ada sahabat tadi yang kencing di masjid, atau ada seorang sahabat yang dia itu orang kafir ditangkap, diikat di tiang masjid, ya kan? Rasulullah biarkan. Bahkan setelah itu apa? Rasulullah lepaskan saja orang itu. Ketika dilepaskan, malah akhirnya dia itu masuk Islam. Sehingga apa? Ada takarannya itu ada itu. Tujuan kita itu kan memberikan manfaat kepada orang itu, bukan malah merusak dia itu. Atau contohnya lagi misalkan zamannya Syekhul Islam, ketika beliau itu sama murid-muridnya melihat orang-orang Tatar sedang minum khamr, kumpul mereka minum khamr. Minum khamr itu dosa. Kita melihat langsung ini orang-orang Tatar minum khamr itu. Akhirnya murid-murid Syekhul Islam pengen mengingkari, ditahan sama Rasulullah, jangan, biarkan saja. Akhirnya mereka bertanya dulu, kenapa Syekhul Islam kita biarkan itu? Syekhul Islam mengatakan khamr itu diharamkan sama Allah karena menghalangi orang untuk berzikir. Yang kedua, karena membuat percekcokan di antara manusia. Sedangkan khamrnya orang Tatar menghalangi mereka untuk membunuh, menghalangi mereka untuk memperkosa, menghalangi mereka untuk membakar rumah-rumah kaum muslimin. Maka apa? Khamrnya bagi orang Tatar itu ibadah. Sehingga apa? Kita kalau ingkar mungkar malah keliru kita ini. Itu namanya apa? Itu namanya bijaksana, hikmah dalam berdakwah itu di situ. Sampai Imam Qayyim rahimahullah taala itu memberikan beberapa contoh yang lebih aneh lagi. Itu seperti kisah tadi itu, mengingkari penguasa yang zalim. Namanya kita melihat penguasa yang zalim itu kan kita wajib mengingkari itu. Iya, jika seandainya tidak mendatangkan madharat yang lebih parah. Tapi kalau mendatangkan madharat yang lebih parah, kata beliau mengatakan apa? Membiarkan kezaliman mereka dengan kezaliman mereka itu, dengan kezaliman mereka itu malah termasuk ingkar mungkar kita. Sedangkan kalau kita ingkar mungkar dengan terang-terangan, demo dan yang lainnya, malah terkadang mendatangkan madharat yang luar biasa bahayanya itu. Sehingga terkadang apa? Malah kita biarkan. Setelah itu beliau mencontohkan lagi Imam Qayyim itu. Kalau kita melihat ada orang misalkan ya, anak-anak muda, dia itu buka majalah porno. Ini kan mungkar ini. Pertanyaan, kita ingkari nggak orang itu? Maka kita lihat kemungkinannya. Saya kalau ingkari anak muda ini dari baca majalah porno ini, kemana dia itu? Kalau setelah itu dia itu membacanya majalah Islami, wajib kita ingkari supaya dia itu membaca majalah Islami, ya kan? Tapi kalau dia itu kita ingkari dari majalah itu, majalah porno, malah bacanya majalah tukang sihir misalkan itu, tukang sihir, tukang ramalan, ya seperti ramalan bintang dan yang lainnya, itu semuanya syirik. Maka apa? Dia dengan baca pornonya itu lebih baik daripada dia itu baca majalah-majalah tukang sihir. Sehingga apa? Terkadang malah kita biarkan. Kalau kita melihat nantinya apa ini, kemungkinan besarnya itu orang mau kemana kan itu. Sehingga maksudnya apa? Kita itu harus detail, harus tahu sekali. Kita itu harus punya timbangan, menimbang-nimbang itu bisa itu. Contohnya misalkan gini, yang sering dulu dikerjakan sama beberapa ormas itu kan, ada tempat prostitusi, kumpul di satu tempat ini. Sehingga apa? Orang datang ke tempat itu sembunyi-sembunyi itu. Kenapa? Karena malu sekali datang ke tempat prostitusi ini. Yaitu intinya apa? Tempatnya orang nakal lah itu. Sehingga apa? Orang kalau mau ke sana itu sembunyi-sembunyi saking malunya itu.
Akhirnya apa? Tempat ini dirobohkan, kemudian dihancurkan. Setelah itu apa? Pelacurnya itu tobat enggak gitu. Oh, saya sekarang ditobat, dipukuli, rumahnya dihancurkan, tobat, saya mau bertobat kepada Allah Ta'ala. Nggak mungkin, semakin benci sama Islam kan dia itu. Akhirnya apa? Pelacur-pelacurnya itu pindahnya ke gang-gang. Yang awalnya kumpul jadi satu, di satu tempat, akhirnya apa? Setelah itu kumpulnya di rumah-rumah itu. Ya kan? Berarti apa? Berarti madorotnya lebih parah gitu. Kalau seperti apa? Biarkan saja. Ya terima ya, paham ya. Jadi maksudnya itu apa? Kita itu tujuannya ingkar mungkar itu apa? Menghilangkan kemungkaran atau meminimalisir kemungkaran itu. Tapi kalau kita itu ingkar mungkar malah mendatangkan kemungkaran yang lebih parah, maka kita itu malah menambah kemungkaran dengan kemungkaran yang lain gitu. Akhirnya apa? Malah kita itu berdosa. Sehingga fahami di sini, tidak semua kemungkaran itu harus kita ingkari. Terkadang itu malah diamnya kita itu termasuk ingkar mungkarnya kita. Selama apa? Selama tidak ada manfaatnya kalau kita ingkari di waktu itu. Bahkan terkadang ingkar mungkar itu nunggu waktu, atau terkadang bukan kita yang ngomong, kita cari orang yang bisa ngomong, dan itu panjang sekali lah pembahasannya, itu panjang. Nah itu intinya di dalam pembahasan kita ini, bahwa setiap orang yang melihat kemungkaran itu, dia itu wajib mengingkari dengan tangan, itu yang punya kekuasaan. Kalau tidak bisa dengan lisan, itu semuanya ditakar, nanti takarannya semuanya ada. Kalau tidak bisa dengan hati. Dan mengingkari dengan hati itu minimal harus meninggalkan majelis itu. Kalau kita itu mengingkari dengan hati, tapi kita itu masih di situ, maka kita itu sama saja. Bahkan orang yang pertama kali dilaknat sama Allah Ta'ala itu orang yang tahu haram tapi masih duduk di tempat yang haram, walaupun hatinya mengingkari. Oleh itu kata Allah Ta'ala berfirman itu, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Orang-orang Bani Israil itu dilaknat sama Allah Ta'ala dengan perantaran lisannya Nabi Dawud dan Nabi Isa. Kenapa? Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Karena dosa dan maksiat yang mereka kerjakan. Dosanya apa mereka itu? Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Mereka itu tidak saling ingkar mungkar. Mereka tahu khamr itu haram, tapi ketika teman-temannya minum khamr, dia duduk manis di situ. Saya nggak minum, saya ingkari hati saya, tapi saya nggak enak ninggalkan majelis itu. Maka ini pertama kali yang dilaknat sama Allah Ta'ala. Sehingga apa? Orang yang ingkari kemungkaran minimal tinggalkan majelis itu gitu. Nggak mungkin dia duduk di situ dalam kondisi saya itu ngingkar, saya itu hati saya itu, tapi kamu itu meramaikan majelis itu gitu. Duduknya kamu itu meramaikan gitu. Kalau seperti ini berarti apa? Ingkar mungkar kita itu nggak dianggap. Nah, sehingga intinya kalau kita pengen mengingkari dengan hati, maka minimal itu kita tinggalkan majelis itu. Ya sampai di sini pembahasan kita. Nanti insya Allah kita masuk di hadis yang ke-35, pembahasan lain tentang masalah persatuan Islam. Hak-hak yang harus kita tunaikan terhadap kaum muslimin. Ya sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin sallallahu alaihi wa sallam.